Salam dan bahagia, saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 2020830 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Pada hari kali ini saya akan menjelaskan mengenai Supply Chain Management dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penjelasan dari SCM atau Supply Chain Management, lalu yang kedua ada profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang ketiga adalah implementasi SCM di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian dari Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management atau SCM adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk. Pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan barang-barang jadi hasil produksi ke customer pada waktu dan tempat yang tepat dengan cara yang efisien. Beralih kepada profil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan, salah satunya adalah mie instan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini telah mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak-rak para pedagang eceran. Selanjutnya yaitu dapat kalian lihat pada layar, terdapat alur dari supply chain management dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang dimulai dari pemasok, menuju ke gudang bahan baku, lalu dilanjutkan lagi menuju pabrik pembuatan mie instan, lab pengujian, pengemasan mie instan, kemudian dialihkan kepada distributor mie instan, dan dialihkan lagi kepada toko atau pengecer mie instan, dan tahapan yang terakhir berada di tangan konsumen. Supply Chain Management dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dimulai pada rantai pertama yaitu suppliers. Jaringan bermula di sini merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana rantai penyaluran baru akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagangan, suku cadang, dan lain-lain. Yang pertama yaitu adalah pemasok tepung yang mengirimkan stok tepung atau agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Lalu yang kedua ada pemasok bumbu yang mengirimkan stok bumbu atau agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan bumbu mie instan. Lalu langkah terakhir di rantai 1 yaitu di gudang bahan baku, yaitu menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Berlanjut ke rantai 1, 2, dan 3, yaitu suppliers, manufaktur, dan distribution. Barang yang sudah dihasilkan oleh perusahaan penghasil produk sudah mulai harus disalurkan kepada para pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan, yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar rantai pasok. Dapat dilihat pada pabrik pembuatan mie instan, lalu lab pengujian mie instan dan pengemasan mie instan. Pada pabrik pembuatan mie instan yaitu memproses dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tenaga manusia. Selanjutnya yaitu lab pengujian mie instan.
yaitu melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Lalu pengemasan mie instan, yaitu mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji lab di pengujian mie instan. Tahapan selanjutnya yaitu rantai 1, 2, 3, dan 4 yang berisi suppliers, manufaktur, distribution, dan retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kepada pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Ada dua tahapan yaitu distributor mie instan dan toko atau pengecer mie instan. Dalam distributor mie instan bertugas untuk mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. Sedangkan toko atau pengecer mie instan yaitu menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual lagi kepada masyarakat umum. Berlanjut kepada tahap yang terakhir yaitu rantai 1, 2, 3, 4, dan 5 yang berisi suppliers, manufaktur, distribution, retail outlet, dan customer. Para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung. Yang termasuk retail outlet adalah toko kelontong, supermarket, warung-warung, dan lainnya. Ini adalah tahapan terakhir atau alur hilir dari supply chain management, yaitu sampainya produk ke tangan konsumen. Konsumen akan membeli produk mie dan mengonsumsinya di kehidupan sehari-hari yang nantinya akan bermanfaat juga bagi perusahaan dan masyarakat sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai Supply Chain Management atau SCM dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan dan kata-kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih, salam, dan bahagia.